Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang patut kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita, ya. Berkisah tentang bahwa hidup sesungguhnya adalah simple, ya. Life is simple. Sahabat yang dirahmati Allah, sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa suatu hari ia berjalan-jalan di lorong-lorong kota Madinah bersama Khalifah Umar bin Khattab dan beberapa orang lainnya. Tiba-tiba dari sebuah balkon rumah ada air yang tumpah dan mengenai seorang dari rombongan tersebut. Orang itu memandang ke arah balkon dan melihat ada pemilik rumahnya sedang di sana. Lantas ia bertanya, "Wahai Tuhan, apakah air ini bersih atau tidak?" Khalifah Umar dengan cepat berkata kepada si pemilik rumah tersebut, "Wahai Tuhan, tak perlu engkau jawab, karena sebenarnya ia tidak wajib untuk menanyakan hal itu." Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah sebuah kisah singkat yang ditulis dalam kitab Al-Wafaid Al-Mukhtaroh yang merupakan kumpulan nasihat dari Al-Alamas As-Sayyid Said bin Sumaid, seorang ulama dari Madinah. Meskipun singkat, namun pelajaran yang dikandung kisah tersebut sangat berharga. Bahwa dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya sederhana, namun dibuat rumit oleh pikiran kita sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, seperti seorang yang terkena air tersebut. Seorang secara hukum, apabila dia tidak tahu air itu berasal dari mana dan tak ada pula tanda-tanda air tersebut kotor, maka statusnya adalah suci. Jadi, tak ada kewajiban untuk menyelidiki lebih jauh. Simpel kan? Sahabat yang dirahmati Allah, namun yang ia lakukan justru membuat rumit kejadian tersebut, yaitu dengan bertanya kepada si pemilik rumah. Bayangkan, apabila ternyata itu tidak suci, maka tentu ia merepotkan diri sendiri, karena harus membersihkannya dan mengganti pakaian. Padahal, hukum di awal adalah air itu suci apabila ia tidak mengetahui dari mana asalnya. Sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu, Khalifah menegurnya seolah-olah hendak mengatakan kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit. Tak ubahnya, Bani Israel yang mendapat perintah sederhana untuk menyembelih seekor sapi betina. Namun, mereka justru merepotkan diri sendiri dengan bertanya ciri-ciri sapinya, usianya, dan warna kulitnya. Padahal awalnya perintah Nabi Musa sepele, sangat simpel, ya. Yang penting sapi betina, bukan sapi jantan. Tidak disebutkan warna dan sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah, berapa banyak di antara kita yang gelisah sepanjang hari hanya karena berpapasan dengan seorang rekan kantor, namun ia tidak tersenyum dengan kita. Pikiran ini spontan melayang jauh-jauh. Jangan-jangan dia tidak suka dengan kita. Lantas menghasut orang-orang satu gedung untuk menjauhi kita. Hingga memikirkan kemungkinan kita harus pindah kerja. Sahabat yang dirahmati Allah, padahal kejadiannya sangat-sangat sederhana. Hanya seorang yang tidak tersenyum.
Ada ribuan kemungkinan penyebabnya. Mungkin ia tidak melihat atau sedang melamun dan sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah, bagian terpentingnya justru bukan penyebab mengapa ia tidak tersenyum, namun fakta bahwa kita tidak perlu mencari tahu penyebab tersebut. Biarkanlah kejadian itu berlalu, maka semuanya menjadi sederhana. Maka semuanya pasti beres. Sahabat yang dirahmati Allah, menjadi orang yang sering berpikir rumit untuk hal-hal yang sangat sederhana dalam bahasa psikologi disebut paralisis analis. Hati-hati karena kebiasaan ini menyebabkan beberapa gangguan psikologis yang paling ringan berupa kelelahan mental dan paling beratnya menyebabkan depresi. Sahabat yang dirahmati Allah, sungguh tepat sekali Khalifah Umar bin Khattab memberi nasihat agar tidak perlu mencari tahu hal-hal yang sejatinya kita memang tidak harus mengetahuinya. Demikianlah hidup begitu sederhananya. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ampunan dan juga kepada saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku, sehatkanlah pendengaran kami, sehatkanlah penglihatan kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kekafiran dan kemiskinan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, ya Allah. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah atau kekeliruan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.